Hmm. Baik, selamat sore Kak Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Salma dan Dava ya. Terima kasih sudah di tepat waktu. Nah, baik, selamat datang di kelas drilling. Oke, ada lagi nih satu nih. Ya, selamat datang di kelas drilling psikologi kecerdasan bahasa ya. Baik lagi dengan saya Kak Dila yang akan membersamai Kak Juara semua dalam kelas hari ini. Jadi, kita akan membahas soal dan eh, apa namanya soal pada hari ini dan juga latihan ya terkait dengan kecerdasan bahasa. Jadi nanti kalau dari juara ada yang mau ditanyakan terkait dengan bahasa, boleh nanti open mic ya atau kirim di kolom chat soalnya gitu. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, seperti biasa, diawali dengan kita akan membahas soal pada hari ini ya, yang sudah di-share sama Karatif di grup. Oke, nomor satu ada sekuler. Sudah terlihat ya. Halo. Oke, halo Salma. Waalaikumsalam. Nah, nomor satu sekuler. Ya, sekuler itu kan duniawi ya. Dia itu artinya duniawi atau kebendaan ya, yang ada di dunia intinya. Maka lawan katanya itu adalah akhirat sebenarnya di sini. Nah, akhirat itu lebih artinya keagamaan gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian ini embargo. Jadi embargo ini itu adalah sebuah istilah yang digunakan pada zaman dahulu ya, zaman perang. Yang dimana itu adalah sebuah tanda larangan lalu lintas barang di lautan gitu ya. Atau di sebuah dermaga gitu. Embargo itu ya. Berarti jawabannya ada E. Pelarangan ya. Nomor dua adalah E. Pelarangan. Kemudian plural. Plural itu kan artinya jamak, lebih dari satu. Maka lawan katanya adalah yang A ya, tunggal. Satu-satunya, tunggal. Gitu ya. Kemudian nomor empat, ini pilot, yang mana berarti itu artinya jatuh, bangkrut gitu ya. Berarti kesamaannya di sini adalah ya artinya itu sendiri ya, bangkrut. B ya jawabannya. Kemudian akronim. Akronim itu adalah sebuah gabungan dari kata. Gabungan huruf atau suku kata yang kemudian dilafalkan sebagai kata yang wajar ya. Ya kan? Kayak apa sebutannya? Sembako. Sembako itu berarti panjangannya adalah 9 bahan pokok, ya kan? Nah, makanya itu makanya akronim berarti lawan katanya akronim itu adalah kepanjangan, ya. Ini kan disingkat ya, dipersempit kemudian dipanjangkan kan berarti lawannya. Gitu. Kemudian, nah afirmasi berarti kalau afirmasi itu artinya penegasan, peneguhan sesuatu hal yang positif gitu. Afirmasi pemberian suatu hal yang positif gitu ya. Berarti dia jawabannya adalah yang D, penegasan gitu ya. Diberikan suatu hal yang tegas gitu ya, yang benar, yang positif, penegasan, afirmasi. Oke, nah ini seperti kalau misalkan kemarin ya, ikut di kelas, ini pernah kita bahas ya, pasti bisa. Barang pecah belah ada barang yang mudah pecah bila jatuh. Kemudian barang yang tidak mudah pecah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori pecah belah. Pertanyaannya, gelas buatan PT tidak dapat pecah kalau jatuh. Nah, berarti dia jawabannya adalah karena dia tidak dapat pecah, berarti dia gelas itu adalah tidak termasuk barang pecah belah ya. Jawabannya adalah yang A. Kemudian, oke, nomor 8 kita harus lihat dulu kulit dan raba ini hubungannya apa gitu ya untuk bisa mencari hubungan kata di sebelah kanan.
kulit dan raba. Berarti adalah kulit sebagai indera peraba. Raba berarti ya. Nah, jawabannya berarti di sini adalah yang A ya. Telinga adalah indera. Sebuah indera apa? Indera pendengar. Seperti itu. Kemudian nomor 9. Sebuah bunga di taman sekolah berwarna ungu. Oke, semua siswi suka bunga. Desi Listiani membawa bunga merah. Kesimpulannya yang tepat adalah hmm, berarti kesimpulannya di sini adalah yang E. Karena apa? Si yang Desi itu membawa bunga merah, sedangkan yang di sekolah itu semuanya berwarna ungu, gitu ya. Desi itu kan merupakan sebuah siswi yang memang berarti suka dengan bunga, namun dia membawa bunga merah. Berarti ini ada negasi ya, jawabannya negasi. Bunga yang dibawa Desi bukan dari sekolah. Itu artinya. Kesimpulannya di situ ya. Oke. Kemudian ada geologi ilmu. Nah, berarti ini maksudnya adalah geologi itu merupakan sebuah keilmuan. Gitu ya, artinya geologi itu adalah bagian dari keilmuan. Nah, berarti ini jawabannya adalah B ya, duren. Berasal dari pohon geologi, berasal dari keilmuan, gitu ya. Jadi eh, yang sama itu adalah B. Duren itu berasal dari pohon, gitu ya. Yang lain itu tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian, oke kalau misalkan dari soal latihan ini ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Di kolom chat atau open mic boleh. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 11. Semua pekerja adalah pegawai lepas. Semua penghuni barak adalah pekerja. Kesimpulannya. Oke, ini pekerjaannya kita coret supaya kita bisa mengambil kesimpulannya. Karena ini semua dan semua berarti jawabannya adalah semua. Antara A, B, dan C berarti ya. Berarti di sini semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Gitu. Jadi dari dua kata ini dilihat ya, karena ini dari kalimat pertama itu yang tidak dicoret adalah kalimat terakhir, kemudian kalimat yang kedua ini yang apa namanya di kalimat pertama, berarti yang ini dulu, baru yang ini susunannya. Nah, jadi semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Ya, jawabannya adalah yang C. Oke. Kemudian lanjut. Kuda andong. Ya. Oke, berarti ini hubungannya adalah kuda digunakan untuk menarik andong. Berarti dari pilihan jawaban yang hubungannya sama gitu ya, adalah yang E, betul ya. Lokomotif menarik kereta api. Beda dengan yang lainnya, tidak ada yang lain. Lokomotif menarik kereta api. Oke, nomor 13. Kera dan badak. Berarti terakhir, dua terakhir, dan tiga depan. Berarti di sini juga ya,
dua terakhir, dan tiga di depan. Takat berarti. Ya, jawabannya adalah, salah dong. Ya, C ya, jawabannya takat. Oke, nomor 14. Nah, tiga depan, dua belakang. Berarti ini juga ya, tiga depan, dua belakang. C-nya. C ya, jawabannya. Kemudian nomor 15, dua depan, tiga belakang. Di sini juga berarti dua depan, tiga belakang. Amgia. Ya, jawabannya A. Begitu ya, untuk soal pembahasan untuk soal dari Pak Admin hari ini di grup ya. Nah, kira-kira kalau dari juara sudah betul semua belum nih? Gitu ya, dari pembahasan kita hari ini nih. Ya, sudah kita bahas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hmm. Baik, jika belum, siapkan alat tulisnya. Kita akan langsung ke kuisnya ya. Nah, satu dulu aja. Oke. Soal yang pertama, yuk. Silahkan dikerjakan untuk soal ini kira-kira jawabannya apa. Yuk, nanti tulis jawabannya di kolom chat ya. Eh, oke. Sudah semua? Baik. Salma segera menyusul ya. Baik, kalau untuk nomor satu ini kita telaah dulu untuk endemi. Sebenarnya ada kata sifat, ada kata benda gitu. Ada sebuah dalam artian, gitu kan. Endemi itu adalah sebuah penyakit yang berjangkit yang jumlah kasusnya itu banyak dalam satu populasi. Artinya apa? Memang ada maksud menular di situ, gitu. Nah ya, menular. Tapi karena di sini kan endemi adalah sebuah kata sifat, berarti kita cari juga kata sifat. Kalau misalkan di pilihannya ada kata sifat lain, kata benda gitu ya, maka kita cari kata bendanya. Gitu. Ya, nah di sini ada kata wabah dan menular. Ini kadang yang bikin jadi bingung ya gitu. Kadang ada soal ini kalau mencari kesamaan itu bisa adalah jawabannya adalah artinya gitu kan. Endemi itu memang sesuatu hal yang menular. Nah, menular ketika diperluas lagi katanya menjadi sebuah wabah. Nah, karena apa? Endemi itu sebenarnya adalah penyakit menular yang terjadi dalam satu populasi atau satu wilayah.
Nah, ketika terjadi dalam satu wilayah, maka itu dimaknai sebagai sebuah wabah. Begitu. Maka untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Hmm, jawabannya adalah A. Wabah. Gitu. Oke, lanjut dulu. A ke B. Kalau Dava gimana? Dava sama Salma nih. Oke, B. Ke B sama B. Dava. Kemungkinan B. Baik, kita akan coba bahas ya. Ini ada kata negasi ya. Negasi dan semua. Nih, ini kadang yang kita jadi bingung apa nih? Sebagian kah maksudnya atau memang semua kah gitu ya? Oke. Tidak ada pemalas yang sukses, gitu kan? Kemudian semua yang sukses sejahtera hidupnya. Karena ini kalau ada kalimat negasi, berarti kalau ada kalimat negasi, berarti dalam pilihan jawabannya juga harus ada kata negasinya, ya. Nah, kita lihat di sini ada dua nih berarti ya, sebagian yang sejahtera hidupnya bukan pemalas. Kemudian tidak ada pemalas yang sejahtera hidupnya. Negasi itu adalah kalimat-kalimat yang negatif, seperti kalimat tidak, bukan, seperti itu. Itu kalimat negasi namanya. Ya, tidak, bukan, kalimat-kalimat yang negatif gitu. Hmm. Dia yang sejahtera hidupnya bukan pemalas. Sedangkan di sini tidak ada kata sebagian. Tuh berarti jawabannya B. Tidak ada pemalas yang sejahtera hidupnya. Betul, jawabannya adalah yang B. Kalau misalkan dia ada sebagian, berarti di sini itu adalah ada sebagian dan semua biasanya. Kalimat pertama atau kalimat keduanya itu semua dan sebagian gitu. Misalkan semua semua yang sukses sejahtera hidupnya. Sebagian pemalas tidak akan sukses. Nah, itu berarti jawabannya adalah ada sebagiannya gitu. Tapi kalau ini negasi dan semua berarti kalimat dalam pilihan jawaban itu juga harus ada negasi begitu. Nah, ini antara A dan B. Berarti kesimpulannya yang dapat juga betul B ya untuk jawaban ini. Sip, lanjut. Oke. Nanti
Kayaknya Kadila ada deh. Mm-mm. Kalimat yang soal yang memang ada sebagian dan semua ya. Gitu. Nanti kita akan bahas. Yuk lanjut dulu untuk soal ini silahkan. Ini bahasa panda. Bahasa panda tipe satu nih. Apa nih? Ini siapa yang udah bisa jawab? Ya, C. Yang lain gimana? Bingung? Boleh jawab bingung. Biar Kadila tahu nih. Langsung Kadila bahas. Masih mencoba sepertinya ya. Yuk. Oke. Ya. Hmm. Salma mana ya? Salma ya? Oke. Salma nanti nyusul jawabannya ya. Baik. Kita akan bahas. Ya, untuk mempermudah. Nah, di sini ya. Y sama dengan 5. Berarti Y diganti dengan huruf kelima ya di sini. Huruf kelima adalah E. Kemudian disusun dari Z balik lagi ke A ya. Abjadnya sampai kembali ke X. Oke, habis itu baru deh kita bisa susun. Berarti G adalah M. Oke, ada dua nih M. C dan D. A-nya adalah G. Nah, langsung ketahuan ya. Maka dia jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya, cara cepatnya begitu. Oke, lanjut. Untuk ini. Hmm, Oke, kita lihat di sini. Dua dan tiga belakang. Dua tengah, tiga belakang. Berarti, salah. Dua tengah, tiga belakang. Buana. Buana. Yes. Jawabannya adalah yang D. Sip. Nah, ada dua nih. Satu dan dua.
Yuk, langsung. Hmm. Oh, harga gimana? Sip, ya deh. Yuk, Sal. Hmm. Oke. Untuk yang nomor satu, mobil dan bensin ya. Berarti ini hubungannya adalah mobil bahan bakarnya bensin. Berarti kalau pelari, tenaganya dari mana bahan bakarnya, gitu ya? Dari makan, ya, sumber tenaganya. Berarti mobil sumber tenaganya bensin, pelari sumber tenaganya adalah makanan. Oke. Kemudian nomor dua, petani cangkul. Berarti petani bekerjanya dengan apa? Ya, cangkul berarti. Nah, berarti ini pilihan jawabannya yang paling tepat itu adalah B. Betul. Nelayan bekerja menggunakan jaring. Begitu. Oke, yuk. Nah, nih, ini yang tadi nih ya, minta soal sebagian tuh seperti ini. Coba dikerjakan dulu kira-kira jawabannya apa. Nanti baru kita bahas. Yuk. Oke. Nah, di sini ya, ini tuh bisa diumpamakan sebagai kata semua, ya. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Kemudian yang keduanya, sebagian ketua RT pernah menjadi pengurus koperasi. Kesimpulannya nih, berarti kalau misalkan ada kata semua dan sebagian, berarti pilihan jawabannya adalah sebagian. Ya, jadi kita umpamakan pengurus koperasi ini semuanya ketua RT. Nah, sebagiannya pernah berjiwa sosial. Berarti, oke, semua ketua RT sebagiannya pernah menjadi pengurus koperasi berarti ya. Berarti sebagiannya lebih gampang ini kita coret dulu gitu ya. Jadi kesimpulannya itu adalah sebagian ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Betul. Betul, betul, betul. Sip, ya. Mantap, casis. Lanjut nih, ada dua. Nah, Pak nih ya.
Oke, it's okay. Harga gimana? Salma gimana, Salma? Bila tunggu dulu. Oke, ada dua ini ya. Ada a posteriori. A posteriori itu adalah sebuah kata yang menjelaskan bahwa sudah diketahui keadaan yang sebenarnya. Jadi adalah sebuah istilah ketika memang sudah menemukan sesuatu hal yang diketahui keadaan yang sebenarnya seperti apa gitu, sebuah kebenaran yang seperti apa itu disebut dengan a posteriori. Nah, kalau a posteriori ini lawan katanya adalah a priori, masih meraba, berarti belum pasti sebuah kejadian itu seperti apa. Tuh a priori berarti lawan katanya gitu. Kemudian kalau sporadis itu adalah sebuah kata yang diartikan sebagai tidak menentu. Kadang-kadang sebuah kejadian yang tidak menentu atau kadang-kadang itu sporadis namanya. Berarti kawan katanya itu adalah kerap ya, kerap. Lebih mirip dengan sering, cuma ini lebih kerap. Kalau sering itu kan memang terus-terusan. Kalau kerap itu dia lebih apa ya, lebih pendek dari sering gitu. Kerap jadinya. Jadi jawabannya adalah D dan D. Seperti itu. Boleh nanti dipahami kembali ketika membaca KBBI ya, terkait dengan a posteriori dan sporadis seperti itu. Supaya kosakatanya semakin banyak ya. Oke, jadi ini D dan D. Kerap dan sering. Kerap dan a priori ya. Nah, ini ada bahasa Panda tiga, tipe 3 ya. Boleh dikerjakan dulu, habis itu kita akan bahas. Gimana nih? Yo, harga sudah dapat nih. Yo, Dava dan Salma gimana nih?
Oke, direvisi ya. Baik. Nggak apa-apa yuk. Siapa nih? Oke, C ya. Kita bahas. Nah, berarti untuk pertanyaan di atas, kita tebak dulu yang di bawahnya. Kira-kira dia ini majukah atau mundur ngitungnya gitu ya. Nah, kalau di bawah ini kan berarti kita bisa hitung maju nih. P ke S. P ke S itu maju berapa? Satu, dua, tiga. Tiga ya. Nah, tiga. Dia plus tiga. Oke, berarti karena yang ditanyakan itu adalah yang di sebelah kiri, berarti dia mundur ya. Menghitungnya tuh mundur, berarti dia minus 3. Dari M mundur 3 langkah. M, satu, dua, tiga. Ya, dia J. M-nya C, coba A-nya. A-nya satu, dua, tiga, X. A-nya X ya. M-nya tadi C, A-nya X. Oke, berarti angka keduanya juga X nih. Yang sesuai, ya betul, C. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, yuk soal ini yuk jawabannya apa? Oke, yuk. Arti gimana, Arga? Hmm, soal yang tidak dapat ditarik kesimpulannya, contohnya di mana? Oh, ada soal minggu lalu. Nanti kita akan bahas, adalah contohkan ya setelah ini. Semua siswa kelas 12 SMK Abu Bakar lulus ujian nasional. Yang kedua, Helmi adalah siswa kelas 12 SMK. Berarti Helmi lulus ujian nasional. Betul ya? Helmi lulus ujian nasional. Kesimpulan, tidak bisa ditarik kesimpulan. Oke, kita tarik dulu ke atas. Karena, nah, nih, seperti ini soalnya. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Ya. Kemudian bahan yang lebih baik, tahan lama, dan lebih mahal. Kesimpulannya. Nah, ini jawabannya E ya. Karena apa? Di sini kita lihat. Baca kembali kalimat pertama. Di sini kan ada kalimat eh, apa namanya subjek yang lebih jelas ya. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Membandingkan ada sebuah perbandingan bahan gitu ya. Sedangkan yang kedua, bahan yang lebih baik, tahan lama dan lebih mahal. Dia tidak menjelaskan eh, nama bahannya apa, katun kah, nilon kah, atau apa tuh, bahan-bahan lainnya seperti itu. Maka kalau ada dua kalimat yang salah satunya tidak jelas, maka itu menjadi kalimat yang tidak dapat disimpulkan. Kalaupun kita mau coret apanya? Bahannya doang.
Apa artinya gitu ya maksudnya. Gitu ya. Kalau misalkan di sini ada tulisan bahan nilon lebih baik dan tahan lama dan lebih mahal. Nah, itu baru bisa tuh mungkin kita simpulkan ya. Gitu. Artinya bahan nilon kan lebih lebih tahan lama dan lebih mahal seperti itu. Tidak lebih baik daripada katun gitu misalkan. Sedangkan ini tidak ya kalimat kedua tidak jelas seperti itu. Jadi maksudnya kalau untuk soal yang tidak dapat tarik kesimpulan adalah ketika salah satu dari dua kalimat itu tidak jelas maksudnya gitu. Begitu ya, Dava ya contohnya. Jadi kalau kayak gini ada satu kalimat yang jelas dan kalimat duanya tidak jelas atau ambigu, maka jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Begitu. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, yuk yang ini. Kalau misalkan punya contoh lain gitu, boleh dibahas nanti di sini ya, guys juara. Oke, C ya, kita lihat di sini. Ininya. Oke, ada mangga dan jeruk, jadi garuk ya. Berarti ini dua terakhir dan tiga terakhir. Berarti di sini juga ya, dua terakhir dan tiga terakhir. Jadi kalut. Sip, betul, C. Lanjut. Nah, nih tipe ketiga model lain dari bahasa Panda. Yuk, kalau ini jawabannya apa? Sama C, sip. Yuk, yang lain. Arga, Dava. Oke. Yuk, Arga. Oke, baiklah. Kita akan bahas. Bintara, Bintara. B ke E ya. Satu, dua, tiga. Oke, tiga berarti. Kak nih. Satu, dua, tiga. N. Kemudian A-nya. A-nya satu, dua, tiga. ND. Oke, masih sama. Berarti huruf yang bisa kita cari adalah huruf E-nya ya. E-nya satu, dua, tiga. H. Nah, langsung ketemu ya. Jawabannya adalah yang C. Nah, dari K, E, dan A. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tipe 2 nih. Coba yuk kerjain yang ini. Oke, boleh. Yuk, sambil nunggu yang lain. Nah, sudah fix ya, Dava. Oke, yang lain gimana? Yuk, Arka dan Salma.
Bingung kah? Oh, nah, Salma sudah nih. Yuk, harga apakah berbeda jawabannya? Nah, ini harga nih. Hmm, oke. Nah, kalau sambil kita bahas ya, nanti silahkan disusulkan jawabannya. Jadi, kalau untuk soal ini, oke. Jadi, kalau untuk soal ini dilihat biasanya itu melihat dari huruf depan yang paling banyak. Tapi bisa jadi juga pilihannya di antara eh, apa namanya huruf depan yang paling sedikit gitu ya. Jadi kan ini antara eh, depannya O atau V gitu kan. Nah, boleh dicoba dulu. Nanti kalau misalkan A ke O, apakah nanti ada pilihan jawabannya gitu ya. A ke O tuh kan berarti eh, loncat berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Apakah oh oke. Ternyata kalau di sini lebih mudahnya kita bisa lihat ya, A ini kan ada dua, berarti O-nya juga dua. Ternyata tidak ada, berarti di antara B dan C ya, gitu. Di antara B dan C. Berarti A ke V. Tadi berapa ya? 1, 2, 3. Oh, V. Nah, A ke V ya. Berarti kita lihat di sini. A dan A2 terakhir itu juga harus V. Di sini langsung ketahuan jawabannya adalah yang B. Yes, betul. Jawabannya adalah yang B ya. Singkatnya seperti itu. Gitu. Kenapa tadi saya mana-mana jawabannya? Yes, seperti itu jawabannya ya. Lebih mudah nih dilihatnya dari huruf pertama di soal. Gitu. Oke. Nah, ini ada tiga ya. 1, 2, dan 3. Oke, boleh langsung. Nanti 1, 2, 3 jawabannya apa gitu ya. Oke, yuk. Udah ada, boleh. Langsung aja 1, 2, dan 3 ya. Boleh nomor 3 dulu boleh. Yang mudah dulu buat kalian mana? Kerjakan.
Hmm. Yuk, yang lain disusulin yuk. Oh, dapat sudah tiga ya. Baiklah. Yang lain gimana? Menit lagi ya, perlu kasih waktu ya. Oke. Lah, sambil Kak Dila bahas. Nomor satu, konklusi. Artinya adalah kesimpulan, ya. Nah, di sini jadi artinya semua yang menjadi sebuah kesamaan. Ya, nomor satu adalah A, kesimpulan, konklusi. Kemudian ini kapitalisasi. Kapitalisasi itu adalah istilah atau sebutan yang memang apa namanya diberikan kepada orang yang eh, jadi kapitalisasi itu dalam laporan itu disebutkan sebagai sebuah penggunaan hutang anggaran sebagai modal atau aset. Itu kapitalisasi. Ya, anggaran adalah sebuah anggaran, penggunaan utang anggaran. Orang yang menggunakan utang anggaran sebagai modal atau aset, kesamaannya itu adalah investasi. Ya, memberikan atau apa benar ya, memberikan modal gitu ya atau aset. Anggaran adalah sebuah anggaran untuk modal atau aset gitu. Itu adalah investasi ya kesamaannya. Berarti A, D, kemudian wahana. Wahana itu artinya adalah sarana ya, sarana kesamaannya ya. Berarti A, D, dan D. Lanjut. Nah, ini ada dua nih. Yuk. Oke. Yuk, kerjakan dulu.
Ya, di sini ya ada salmon ikan. Berarti dia hubungannya adalah salmon itu merupakan jenis ikan. Gitu ya. Nama dari apa gitu kan. Gitu. Kemudian berarti kalau ini jawabannya adalah D. Anggrek merupakan kumpulan dari nama bunga. Seperti itu. Ya. Kemudian nomor dua, apotek, obat. Nah, apotek dengan obat. Berarti kalau apotek, dia itu berkaitan dengan atau meracik sebuah obat. Ya. Pekerjaannya adalah meracik sebuah obat atau membuat obat. Menciptakan obat atau membuat obat. Nah, berarti yang hubungannya sama gitu ya dengan soalnya itu adalah yang C. Koki itu menciptakan, membuat, meracik masakan gitu ya. Dia D dan C. Oke, lanjut. Ya, B. Oke, lanjut yuk. Mana yang lain? Oke, kita lihat di sini. Semua burung bernapas dengan paru-paru. Semua merpati adalah burung. Kalau kita coret burungnya, berarti semua, ya, berarti semua merpati bernapas dengan paru-paru. Yes, betul ya. C. Oke, lanjut. Ini, oh, ada apa mana nih? Hmm, oke, kita lihat di sini ya. Udah lah, berarti tiga belakang, dua belakang. Di sini berarti tiga belakang, dua belakang. Pahda. Nah, ya, pahda jawabannya. Oke, lanjut. Nah, apa nih? Dava A. Belum ya? Belum ada tah?
Oke, jawab ya. Oke, yang lain gimana? Yang ini. Oh, dicoba dulu aja yuk. Hmm. Oke. Udah, Pak. Ah, yang lain? Yang lain sudah tak? Saya jadi bingung liatnya. Jadi kan A. Ini A juga kalian. Oke, baiklah. Di sini ada pembeli dan pertokoan ya. Jadi kira-kira hubungannya apa sih pembeli dan pertokoan ini gitu ya. Jadi ternyata ini berhubungan dengan kegiatan. Kalau ada pembeli, dia berkegiatan di mana? Terjadinya sebuah membeli berarti itu berarti pembeli berada di pertokoan gitu ya. Kenapa? Aktivitasnya berarti. Terjadi sebuah beli membeli berarti dia berada di mana? Di pertokoan berarti. Berarti kita membahas sebuah aktivitas dan tempatnya di mana aktivitas itu seharusnya terjadi, ya. Aktivitas membeli itu berada di mana? Nah, itu ya. Jadi aktivitas dan tempatnya. Berarti ini berarti kan yang dilakukan oleh orang ya, subjek ya berarti. Nah, di sini yang paling tepat itu adalah yang C. Kenapa? Penjual. Aktivitas menjual berarti tempatnya di mana? Pasar. Gitu ya. Kalau B itu kurang tepat karena dokter ini kan berarti maksudnya dokter mengobati pasien gitu. Artinya kan hmm, hubungannya yang ada di sini itu adalah sebuah ada subjek itu ya, ada orang kemudian melakukan aktivitas kepada orang lain gitu. Sedangkan ini ada sebuah aktivitas, tapi aktivitas ini tempatnya di mana yang tepatnya gitu. Ya, maka untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Oke, karena kita masih ada waktu, Kadila kasih waktu buat tes juara jika ada yang ingin bertanya sambil Kadila akan menyiapkan soal latihan yang lain ya. Oke, sebentar. Oke, Dava. Semoga urusannya lancar ya. Baik. Harga dan Salma stay ya. Kita ada
soal tambahan nih. Hmm. Hmm. Kemudian, nah, yuk untuk soal ini, kira-kira jawabannya apa nih? Yuk, Arga dan Salma. Nih, Arga A ini. Salma gimana? Oke, jadi kita lihat di sini ya. Semua guide pandai berbahasa asing. Ini kalimatnya jelas ya. Semua guide pandai berbahasa asing. Kemudian di sini ternyata kalimat yang kedua, Yogi bukanlah seorang guide. Ya, berarti kan ini adalah kalimat kedua. Itu menjadi sebuah kalimat penentu pertanyaan. Berarti kesimpulannya itu adalah karena di sini semua guide itu pandai berbahasa asing, sedangkan Yogi bukanlah seorang guide. Berarti Yogi tidak pandai berbahasa asing. Nah, di sini yang kalimat negasi mana? A ya, betul. Karena dua kalimat ini ada kalimat negasi nih, si bukan. Ya, jadi jawabannya pasti ada kata negasinya. Berarti Yogi tidak berbahasa asing karena dia bukan seorang guide, begitu ya. Nah, kalau dia menjadi jadi misalkan gini, Yogi bukanlah seorang pelukis. Nah, maka benar jawabannya karena apa? Dia tidak jelas. Sedangkan kalimat pertama itu kan tidak ada yang menjelaskan terkait dengan pelukis. Jadi tidak bisa disimpulkan gitu. Ini bisa disimpulkan karena membicarakan terkait dengan guide, guide yang bisa berbahasa asing. Sedangkan Yogi bukanlah seorang guide. Maka ini bisa disimpulkan menjadi Yogi bukanlah seorang atau bukan atau tidak bisa berbahasa asing. Sorry. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Hmm, ini deh. Meja. Hmm. Eh, ini gimana sih? Yuk, bahasa panda nih.
Yo, Arga gimana Arga? Eh, hmm. Sepatu ke X, S ke X ya. Berarti Kak, kalau di sini plus 5, berarti Kak untuk menjawab ini dia mundur 5 langkah ya. Berarti satu, 2, 3, 4, 5 F. Nah, langsung ketemu ya. Jawabannya adalah yang C. Begitu. Oke, lanjut lagi nih ya. Hmm. Hmm. Apa jawabannya yo? Oke, kita lihat ya. Beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Oke, kemudian tim karawitan, maaf sebentar. Tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis, ya. Di sini karena ada beberapa, berarti pilihan jawabannya juga beberapa. Ya, kita lihat di sini beberapa, berarti jawaban paling depan itu adalah beberapa dan ada negasi, ya. Kita coret tim karawitannya. Tinggal sisanya apa nih? Beberapa dosen, beberapa dosen tidak, ya, atau bukan, tidak atau bukan pemain tenis, negasinya. Jawabannya adalah yang B. Ya, di sana beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan nih. Beberapa dosen. Sedangkan tim karawitan itu tidak ada yang menjadi pemain tenis. Jadi, beberapa dosen yang bergabung itu bukan pemain tenis, gitu maksudnya ya. Karena dia apa namanya bagian dari tim karawitan ya, dosen itu gitu. Maka dia jawabannya adalah B. Ingat ya, kalau misalkan ada beberapa, itu berarti jawabannya juga beberapa. Dan kalau ada salah satu kalimat yang bernegasi, berarti juga ada negasi di pilihan jawabannya. Begitu.
Oke, jawabannya B ya. Lanjut. Nah, ini jawabannya apa nih? Oke. Tunggu ya, 2 tengah, 3 tengah. Berarti di sini juga 2 tengah, 3 tengah. Juni, tapi U-nya double ya. Jawabannya E, betul. Oke. Nah, nih udah sampai ngelotok nih kita nih untuk soal ini. Yuk, ya. Oh, A ya. Oke. Nah, di sini semua siswa SD Negeri 2 suka soto. Kemudian yang kedua, sebagian siswa SDN 2 suka bakso. Nah, kesimpulannya di sini adalah, oke, kalau misalkan pilihan jawabannya tidak ada sebagian, berarti kita analogikan sendiri ya. Dari keduanya ini berarti kesimpulannya seperti apa? Ya, di sini yang tidak mengingkari itu kan seluruh seluruh siswa SDN 2 itu suka soto. Dan ternyata sebagiannya itu suka bakso. Berarti apa namanya? Apa namanya? Jawabannya itu adalah yes. Jawabannya yang A gitu ya. Siswa yang suka bakso pasti suka soto. Betul. Itu yang paling tepat di antara jawaban yang lainnya. Ya, yang paling tepat. Sip. Oke, kemudian ya,
Apa nih? Oke, asing ya. Ya kalau sama sendiri gimana? Oke. Kleptofobia adalah sebuah gangguan psikologis ya, yang artinya adalah senang mencuri sebenarnya. Bukan fobia mencuri, kalau fobia kan berarti takut ya. Kleptofobia berarti dia fobia mencuri. Dia senang sekali mencuri, seperti itu. Berarti ada sebuah istilah dan artinya. Ya, ada sebuah istilah dan menjelaskan artinya. Ya, berarti dia jawabannya adalah A. Blues. Blues merupakan artinya adalah bagian dari busana kan. Blues itu adalah busana yang paling mendekati dari hubungan yang di atas ya, gitu. Jadi nama istilahnya kemudian artinya gitu. Sebenarnya hampir mirip dengan B ya ini tuh nama istilahnya. Oh kalau ini kalau yang B nama istilahnya sama ya seperti A ya nama istilahnya kemudian jenis 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 dari pakaiannya gitu. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Plus itu artinya adalah busana. Begitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, bahasa Panda nih. Eh, oh ini tuh pertanyaan yang tadi ya, sama ya. Oke, bukan yang sekarang ya. Jadi B. Oke.
Harga apakah berbeda? Oke, B. Sip, kita lihat ya di sini ya. N ke S. Berarti dia itu lompat berapa kali ya? N ke S. M, N, O, P, Q, R, S 5. Oke, berarti P nih. P, Q, R, S, T, U. U semua. Kemudian A, B, C, D, E, F. Berarti B, C, D, E nih antaranya. Oke, huruf keduanya E. E, F, G, H, I, J. Yes, betul ya. Jawabannya adalah yang B. Sip. Oke, satu lagi. Yuk. Di sini ya. Berarti ini menjelaskan kata sifat ya. Batu itu sifatnya keras. Berarti untuk pilihan jawabannya yang sesuai yang di atas, berarti dia betul E ya. Busa itu bersifat lembut. Beda dengan yang lain ya. Yap, betul. Jawabannya dia adalah yang E. Oke deh. Sip, kita sudah sampai di eh, ujung waktu di soal terakhir. Apakah sampai di sini ada yang bertanyakan? Harus juara untuk Arga dan Salma sebelum kita akhiri. Oh, Arga Salma pun begitu. Weh, oke deh. Karena sudah selesai, kita akhiri Zoom kita pada hari ini. Terima kasih untuk tes juara yang sudah bergabung di kelas bahasa. Semoga pelajaran kita hari ini dapat memberikan manfaat ya untuk kedepannya. Baik, saya akhiri Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.